Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita pada pertemuan hari ini kita akan bahas praktikum pemrograman website ya. Kita akan bahas masih melanjutkan yang kemarin yaitu bagaimana untuk create, update, delete, kemudian ada tambahan login. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah mengintegrasikan dengan database. Kita ingat pada pertemuan lalu itu kita menggunakan array biasa ya untuk apa namanya menyimpan datanya seperti itu. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih mengkomunikasikan PHP dengan database seperti itu ya. Kita lanjut saja. Implementasi CRUD dan login ya dengan simpanan database. Kenapa CRUD dan login? Karena saya kira ketika rekan-rekan sudah bisa CRUD dan login pada database itu sebenarnya nanti membuat sistem lebih paham seperti itu, lebih bisa ketika harus membuat sistem ABC seperti itu, ketika sudah paham bagaimana CRUD-nya, bagaimana loginnya seperti itu, ya saya kira itu sudah mewakili, namun tetap saja tergantung bisnis prosesnya ya harus seperti apa. Namun secara umum kalau bisa CRUD dan login ya bisa nanti untuk membuat suatu sistem seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita untuk langkah-langkah CRUD dengan ini ya, dengan database, kita akan pertama membuat database yang terlebih dahulu dan kita akan buat koneksinya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencoba read data, update, delete, dan ini ya, login, karena kita akan buat CRUD dan login. Nah, mungkin ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Nah, ini yang akan kita lanjutkan saja yang sudah kita buat desainnya kemarin ya. Strukturnya kemarin sudah kita buat menggunakan area, tinggal kita ganti menjadi menggunakan apa namanya database. Nah, ini kita akan belajar beberapa fungsi atau variabel tambahan ya yang kita pelajari berkaitan dengan karena kita mau membuat CRUD dan login seperti itu. Nah, ini kita akan belajar ini MySQL Connect untuk apa, kemudian nanti untuk MySQL Query untuk apa, kemudian kita akan buat MySQL Fetch Assoc dan atau Fetch Array. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Kemudian kita lihat akan fungsi header seperti, kemudian kita lihat fungsi include. Nah, kemudian kita mempelajari MD5 ya, fungsi MD5. Kemudian kita akan pelajari MySQL num row seperti itu kan. Yang terakhir kita akan pelajari session seperti itu. Ini sudah saya rekam ya. Sudah saya rekam. Nah, kita lanjutkan saja. Oh, maaf di sini. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan pelajari MySQL Connect dan MySQL Query. Nah, MySQL Connect ini merupakan suatu fungsi ya. Ini M-nya kecil tapi karena ini jadi gede. Aslinya M-nya kecil seperti ini. Nah, ini merupakan fungsi ya di mana di dalamnya ada parameter yang berisi nama hostnya apa, username, password, dan nama database-nya seperti itu. Nah, fungsinya ini adalah digunakan untuk mengkoneksikan PHP dengan database. Jadi untuk buat koneksi PHP dan database nanti kita menggunakannya adalah MySQL Connect seperti itu. Yang kedua adalah MySQL Query seperti itu. Nah, MySQL Query ini digunakan untuk mengeksekusi query. Di sini kita lihat parameternya adalah ini ya, MySQL connection di mana ini merupakan variabel untuk menyimpan ini MySQL Connect. Nah, kemudian query-nya apa yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, ini nanti kita akan lihat ya seperti apa sih implementasinya seperti itu. Nah, sini kita lihat. Nah, kita akan coba buat dulu ya. Nanti saya contohkan kita akan buat ya. Nah, kemudian ada MySQL Fetch Assoc dan Fetch Array seperti itu. Mungkin tapi kita coba ini dulu apa namanya buat database-nya lalu kita akan coba MySQL Connect dan query seperti itu ya. Nah, saya buat dulu MySQL Connect ya. Pertama-tama tentunya kita harus buat database-nya dulu. Ini kemarin caranya adalah localhost php myadmin seperti itu. Sebentar. Nah, ini kita buat saja 7 rekaman. Ini kita contoh saja. Ini tadi ada contohnya ya, sedikit. Database ini ya, database buku seperti itu. Kita tulis buku. Kolomnya ada 3. Ada ID, ada nama buku, ada penulis. ID integer,
Kemudian nama adalah pacar ya, pacar. Nah, penulis juga pacar. Nah, ini kita 255. Kemudian di ID kita seperti biasa, ini agak terlalu besar. Nah, di ID seperti biasa kita tambahkan primary dan auto increment. Kita save saja. Ini contohnya misal kita masukkan satu data, misalnya algoritma pemrograman, penulisnya adalah penulis A, seperti ini. Kita go. Ini jadi kita sudah punya satu tabel yaitu algoritma satu tabel buku yang isinya satu seperti itu. Nah, kita akan coba mengimplementasikan yang ini connect dan query seperti itu ya. Nah, caranya mudah. Ini teman-teman bisa ini. Nah, ini saya ganti warnanya dulu. Nah, ini kemudian saya zoom juga. Nah, saya zoom. Nah, ini kita buat dulu ya. Caranya koneksi seperti itu. Nah, untuk membuat koneksi di sini kita lihat ya, MySQL connect, nama host, username, password, database. Di sini kita bisa saja pertama-tama kemudian jangan lupa PHP ditutup. Nah, tidak lupa. Kemudian kita buat konfigurasi dulu ya. Misalnya nama host, hostname, host name. Nah, sini kalau menggunakan exam adalah hostname-nya adalah localhost seperti itu karena lokal. Kemudian hostname diikuti dengan username kalau menggunakan exam root. Nah, kemudian password nah kosong seperti itu, dan nama database name. Nah, nama database-nya adalah di sini tadi pertemuan rujuk rekaman. Nah, kemudian kita tinggal koneksi sama dengan SQL connect. Nah, di sini kita tinggal panggil hostname, username, password, database name seperti ini. Nah, kalau sudah kita tutup. Nah, kita coba ya. Kita akan coba. Kalau gagal maka ini akan menjalankan error. Kita coba saja. Kita ke sini. Kita ini bukan tapi koneksi.php. Nah, tidak error ya, tidak menunjukkan error, berarti koneksinya berjalan. Nah, kita lihat kalau misalnya salah seperti itu, misal ini pertemuan 8 gitu. Ini kan tidak ada database-nya. Kalau salah maka harusnya akan mengeluarkan suatu error seperti ini. Nah, kan tidak error berarti kita bisa bilang ini sudah betul. Nah, sebenarnya untuk mengatasi apa namanya error maupun tidaknya, sebenarnya kita bisa menggunakan namanya ini try dan catch seperti ini. Jadi try catch ini digunakan untuk menangkap error. Nah, misalnya tadi kita sudah ya kita buat ini. Nah, kemudian kita catch. Nah, catch-nya kita akan exception. Nah, di sini kita bisa misalnya echo koneksi gagal. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kalau di sini kita buat echo koneksi berhasil. Nah, seperti ini. Nah, kalau berhasil maka akan berhasil. Kalau koneksi ini gagal seperti ini ya, gagal, maka akan gagal seperti ini. Jadi tidak munculkan error yang tadi ya. Itu error seperti tadi sebenarnya berbahaya ketika ada orang umum yang lihat ya kan, karena tahu wah konfigurasinya seperti ini, seperti itu. Nah, lebih baik kita hindari dengan ini saja. Kita beri try catch. Bagaimana sih jalannya try catch ya? Kalau berjalannya try catch itu sebenarnya adalah akan menjalankan kode yang ada di dalam sini. Nah, ketika di dalam kode ini ada yang gagal, maka akan menjalankan catch seperti itu. Namun ketika tidak ada yang gagal ya akan hanya di sini saja seperti itu. Itu ya contoh try catch ya. Jadi saya kira koneksi sudah bisa semua. Nah, kemudian kita akan coba misal ini apa namanya? Kita lihat di sini.
MySQL query ya. Ini untuk mengeksekusi query. Kita akan coba bagaimana caranya. Ya caranya adalah di sini kita buat misalnya kita yang mudah ya. Yang mudah adalah menambah data. Jadi kita akan buat nih, MySQL query. Untuk parameter pertama adalah koneksinya ya, hasil variabel dari ini ya, MySQL object. Nah, yang kedua adalah query-nya. Seperti itu. Untuk query kita bisa saja query di sini. Nah, ini kita masukkan misal insert into buku buku. Nah, ini nama kolomnya ya, atau bisa di skip saja values. Saya masih ingat teman-teman untuk query-nya, atau mungkin kita bisa kasih saja di sini buku apa saja nama kolomnya ya, nama penulis. Untuk value-nya adalah misal ini masih statis saja, atau misal di sini penulis dan nama buku. Nah, ini misal penulisnya namanya penulis B, kemudian nama bukunya misalnya basis data, seperti ini ya. Ini nama buku, ini basis mana sih? Penulis. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menginsertkan setelah kita koneksinya sudah terjadi, kita akan coba menginsertkan data buku seperti itu. Nah, ini kita coba saja. Kalau ini koneksi berhasil, lalu kita echo tambah data berhasil seperti ini ya. Kita akan coba jalankan. Oh, ada yang salah. Identifier MySQL query 14. Oh, ini MySQL. MySQL underscore query. Oh, ini sorry, ini kurang titik koma seperti biasa. Nah, kita refresh lagi. Oh, koneksi gagal. Apakah berarti di sini ada query yang salah? Apa ini? Kita biasanya berkaitan dengan ketik ya. Coba. Nah, berarti di sini berarti mungkin. Nah, ininya nggak usah pakai ini berarti. Oh, ada yang salah. Apa ya? Kurung insert into buku dengan nilai values adalah nama buku dan penulis. Jadi ini atau nggak usah pakai. Nah, kita coba lagi. Nggak masuk. Kita coba lihat. Ya nggak masuk. Apa ya yang kurang ya? Insert into buku nama penulis values penulis. Terus koneksi query. Coba di echo dulu query-nya. Ini nggak akan jalan nanti ya koneksinya. Kita taruh di luar dulu. Coba kita lihat. Insert into buku penulis basis data penulis B, nama penulis betul, tidak ada masalah ya harusnya ya. Insert into seperti ini katanya. Kita coba, mungkin salah di situnya. Kita coba lagi. Basis data penulis B. Coba untuk terbaginya kita bisa masukkan ya di sini. Kenapa koneksinya gagal? Kita akan coba saja masukkan insert into buku benar, value ya, coba go. Nah, berarti query-nya harusnya nggak ada yang salah ya. Query-nya nggak ada yang salah. Oh, ininya masih belum dibalikan, lupa. Ya, sorry. Nah, ini kita
lupa ini belum dikembalikan. Nah, kita jalankan lagi ya. Nah, tambah data berhasil nih, kita nggak usah ini, kita close. Nah, ini sudah ya. Ini dua karena tadi masuknya dari sini dan dari sini. Ya harusnya yang tadi yang pakai ini juga bisa. Nama penulis, nah ini nolnya tidak usah. Nah, seperti ini. Nah ini koneksi berhasil, tambah data berhasil seperti itu. Ya itu ya tadi contohnya untuk menggunakan MySQL query dan connect seperti itu. Nah, tadi salah gara-gara ininya lupa belum dikembalikan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya kira sudah paham nanti ya kalau select ya di sini select, kalau delete ya di sini delete seperti itu. Jadi mudah sekali untuk menjalankan query dari PHP. Nah, kita akan lanjutkan. Mana? Ini oh ya benar. Kita akan lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar fetch assoc dan fetch array. Nah, untuk fetch assoc dan fetch array ini digunakan untuk menampilkan perintah select seperti itu. Nanti kenapa perlu dan kita akan lihat, tapi di sini adalah fetch assoc dan fetch array ini digunakan untuk merubah result query menjadi suatu array asosiatif seperti itu atau index array seperti itu. Nah, dua-duanya sama tujuannya. Namun perbedaannya adalah ketika asosiasi ini hanya mengembalikan array asosiasi. Sedangkan kalau array akan mengembalikan array asosiasi dan index array seperti ini. Jadi ini kita sudah buat ya. Kita akan lihat bagaimana bedanya. Ini kalau yang asosiasi, ini kalau yang array seperti ini. Nah, contohnya kita akan coba ya. Kita akan coba. Nah, di sini masih. Nah, ini tadi insert ya. Ini tadi saya kira sudah. Ini kita komentari saja kan sudah kita pakai. Nah, atau hapus nggak apa-apa. Hapus saja. Nah, kita tadi sudah ya. Kita akan coba select ya. Kita akan coba implementasi ini. Nah, kita akan coba saja. Yaitu query-nya kita update di seperti biasa. Select bintang from buku seperti itu. Buku. Nah, kenapa sih kita result? Nah, kenapa sih kita harus menggunakan ini fetch assoc atau walaupun fetch array seperti itu? Kenapa kita tidak bisa menggunakan result biasa saja seperti itu? Nah, alasannya adalah kita akan coba ya, kita akan coba dengan ini. Kita coba further seperti itu. Kemarin kita sudah belajar untuk melakukan debugging variabel, kita gunakan further. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya variabel ini seperti itu. Kita padam untuk resultnya, kita sudah ini, kemudian kita akan jalankan kodenya yang tadi seperti itu. Kita akan refresh. Nah, ketika kita lakukan operasi select ya, kita select gitu, harapannya kita akan menampilkan datanya, data seperti di bawah ini. Nah, nama basis data seperti itu. Namun yang terjadi adalah result ini menghasilkan ini suatu objek dari MySQL result yang isinya adalah array berisi current field, field count, length, numrow seperti itu, dan type seperti itu. Nah ini isinya adalah metadata mengenai mengenai isi database-nya. Jadi sekarang lagi di field yang mana, kemudian berapa jumlah kolomnya seperti itu, berapa jumlah barisnya seperti itu. Jadi berisinya data mengenai data ya, metadata atau summary-nya seperti itu. Nah, yang akan kita butuhkan adalah datanya. Nah, bagaimana? Ini kita bisa makanya dari itu kita gunakan adalah MySQL. Ini misalnya data sama dengan MySQL fetch ini assoc. Nah, kita lihat dulu bedanya assoc dan array seperti itu. Kita redam data. Nah ini kita coba ya. Nah, ini kita close saja. Nah ini kita di koma jangan lupa. Nah kita akan lihat ya. Kita akan lihat bedanya. Nah untuk ini asosiasi ya. Asosiasi terlihat hanya ada terdiri array asosiasi yaitu ID, nama, penulis.
yaitu menunjuk ke baris pertama ya ini ya. Nah, kemudian kita coba fetch array. Kita coba fetch array, kita refresh. Nah, kalau array sama ada juga ID, ada nama, ada penulis ya. Namun perbedaannya di sini ada tambahan array index yaitu 0, 0, 1, 2 seperti ini ya. Jadi sebenarnya sama saja, berarti ini juga muncul, tapi ini juga dialaskan dengan 0, 1, 2. Jadi kalau array ini returnnya lebih panjang seperti itu, lebih banyak. Namun berkaitan dengan performa, maka saya biasanya menggunakannya adalah asosiasi karena lebih singkat dan lebih mudah dipahami juga. Kita lanjutkan ya. Kita sudah belajar ini untuk mengenai asosiasi pada asosiasi. Nah, kemudian kita tadi lihat ya, yang muncul hanya ada satu baris. Nah, kemudian bagaimana sih kita untuk memunculkan baris berikutnya seperti itu atau semua barisnya? Nah, dengan menggunakan PHP untuk menampilkan semua baris dari database, caranya adalah dengan cara kita looping seperti itu. Jadi kita masukkan while, nah kita masukkan ya while seperti ini. Nah, while data sama dengan MySQL fetch assoc ya. Jadi ketika datanya ini direturnkan ya, datanya jadi pada baris pertama akan mengembalikan data. Nah, kemudian pada baris kedua akan ketika masih ada datanya akan masuk lagi, ketika baris ketiga ketika masih ada datanya akan masuk while lagi. Jadi ini ya. Jadi while pertama di sini, kemudian kembali lagi while kedua di sini, kemudian ketiga while ketiga di sini. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan while untuk menampilkan datanya. Nah, kita akan coba menampilkan yang sederhana mungkin. Sederhananya ya mungkin tinggal di echo saja tr. Mungkin ini tidak rapi ya, karena fokus kita hanya di ini saja PHP. Nah, data seperti ini. Nah, data kurung kotak. Nah, ini adalah ada ID, nama, penulis. Nah, seperti ini ya. Nah, ini maksudnya adalah apa? Maksudnya ini adalah dipisahkan seperti itu ya. Maksudnya disibukkan. Jadi saya akan pisahkan agar menanggulangi biasanya error karena ada array. Nah, ini array asosiasi di dalam ini. Kemarin saya kira sudah kita lihat ya. Jadi kita pisahkan dengan titik. Jadi sebenarnya ini kalau jadi satu ya sama seperti misal ID 1. Ini nanti menghasilkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga seperti itu. Yang akan menghasilkan ini misal penulisnya ada di Alpro, kemudian di sini adalah penulis A. Ini contoh outputnya ya, saya kira mudah dipahami. Nah, karena ini intinya untuk menggabungkan ya, ini akan digenerate dulu namanya siapa, nah kemudian akan digabungkan dengan TD dan TD penutup. Nah, ini kita akan coba lihat, kita refresh, ada ya titik seperti biasa, terlupa titik koma. Jangan lupa teman-teman untuk titik komanya ya. Nah, titik koma sudah. Nah, kita refresh. Nah, ini muncul ya. Ini karena berarti memang harus pakai tabel ya. Kalau biar jalan, nah, kita masukkan saja lah tabelnya seperti itu. Mungkin nggak usah lah. Kita cukup ini saja nama penulis. Kemudian kita break. Kita usah pakai DDD-an. Intinya nanti kita akan dirapih lagi ya setelah ini, setelah apa namanya di yang aslinya seperti itu. Jadi ini cukup seperti ini sajalah. Kita akan break. Nah, kita akan coba lihat. Nah, ini ya, ini ID, kemudian nama ininya, nah, kemudian ini ya berulang terus. Nah, ini kenapa sih? Kenapa mulainya dari basis data seperti itu kalau kita lihat?
Nah, ini kenapa mulainya dari basis data nggak dari ini. Ini karena pertama sudah kita sempat panggil dulu di atas ya. Ini kita panggil dulu, jadi mode jalannya adalah kita panggil. Nah, karena sudah terpanggil maka akan menuju ke bawahnya seperti itu. Baru kita looping, jadi akan menjalankan yang ini. Nah, untuk memperbaiki kita bisa hapus saja yang di atas. Ya, ini kita baru refresh. Nah, ini baru benar ya. Pro, beli 1, pas beli 2, beli 3. Nah, tinggal kita rapikan saja menggunakan tabel seperti itu. Yaitu untuk ini ya, ASOC dan array seperti itu. Kita lanjut. Header. Dan untuk header ini adalah digunakan untuk manipulasi header HTTP request yang dikirim ke klien ya. Jadi ini bukan request ya, respon. Jadi ketika sudah didapatkan kemudian kita respon seperti itu. Nah, untuk mengatur responsnya itu kita gunakan header, fungsi header ini. Nah, yang akan digunakan saat ini kita akan merubah lokasinya seperti itu. Nah, kita akan coba rubah lokasinya ke halaman lain seperti itu, untuk melakukan redirect dari satu page ke page lain. Jadi kita belajar bagaimana redirect ya. Jadi ketika minta satu halaman akan mengirimkan ke halaman lain seperti itu. Nah, ini contohnya kita akan buat ya. Di sini misal redirect page. Nah, di sini kita akan coba tutup. Nah, kita akan header location http /localhost apa namanya pertemuan 7 rekaman read jangan read ya, koneksi.php saja. Nah, jadi ketika kita mencoba mengakses redirect back, kita akan dialihkan ke pertemuan 7 rekaman koneksi seperti ini. Kita akan coba ini redirect page. Nah, terlihat ya. Nah, tadi ketika saya ke redirect page, nah ini ya, otomatis langsung ganti ke koneksi seperti itu. Itu karena di redirect. Itu contohnya header. Fungsinya untuk apa sih? Jadi yang akan kita buat nanti, untuk apa sih kita belajar header ini, redirect ini? Jadi kita akan buat nanti, misal kita punya file read ya, read, kemudian create, kemudian update, kemudian delete. Nah, ketika tadi kita kan kalau masing-masing create nanti menampilkan sendiri, update menampilkan sendiri, delete menampilkan sendiri hasilnya kan kalau pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan ini karena sudah tergabung di database, fungsi untuk menampilkan data ada di read ya. Jadi nanti ini akan diredirect ke sini, update juga akan diredirect ke read, dan delete juga akan diredirect ke read. Jadi fokus kita akan ada di file read ini untuk melihat data. File ini hanya berupa fungsionalitas saja. Create ya untuk membuat file, update ya untuk mengupdate file, dan seperti itu. Jadi fokus pada fungsionalitas untuk filenya, ya ini untuk menampilkan ada di read. Jadi itu fungsi untuk mengapa kita belajar header. Kita akan lanjut ya. Nah, ini untuk include ini untuk mengcopy satu isi file ke file lain ya. Kita bisa langsung saja berarti coba saja. Nah, ini kita buka misal include misalnya ini file A ya. Kemudian ini file B. Jadi kita punya dua file misal. Nah, kita punya file B. Jadi misalnya di file A kita punya ini ya, punya variabel 10 seperti ini. Nah, kemudian di file B kita akan gunakan si A ini. Nah, kalau kemarin kan tidak bisa ya. Kalau kemarin tidak bisa ya mengirim menggunakan data karena berbeda file. Nah, dengan menggunakan include ini seperti mengkopikan isi file A ke dalam file B seperti itu. Jadi secara tidak langsung di dalam file B ini juga ada yang namanya adalah ini $A. Jadi ketika kita jalankan di sini akan menghasilkan include B akan menghasilkan 10. Kalau kita tidak kasih include ya akan error seperti itu. Nah, itu untuk include. Apakah hanya untuk variabel saja include? Tidak ya.
Nah, biasanya include selain digunakan untuk ini, masukkan data, contohnya biasanya nanti kita akan menggunakan untuk koneksi ya. Jadi koneksi akan kita gunakan terus, jadi kita akan include terus. Nah, cuman selain itu kita juga bisa gunakan untuk file HTML seperti itu. Misal di sini kita punya HTML 5 seperti ini. Nah, kita punya 5. Nah, ini kita ada main ya. Nah, kita punya main. Misal kemudian ini sistem buku seperti ini. Nah, misalnya di sini kita punya navigasi seperti itu. Navigasi dengan ini taruh stylenya saya di sini aja biar simple. Style karena ini ya filenya PHP jadi tidak ini. Oh, ini karena belum tutup juga. Nah, sudah. Ini misal di navigasi saya beri stylenya itu background color blue misalnya seperti ini. Misal ini navigasi seperti itu. Misalnya ini konten 1 seperti ini ya, atau konten A. Nah, kemudian misal di B kita juga copy, kemudian kita paste juga sebenarnya ini untuk konten B seperti ini. Kalau sebelumnya mungkin kita misalnya beda page, kita kalau mau stylenya sama ya kita harus copy paste di sini. Misal kita punya konten A, include A, nah seperti ini. Kemudian kita mau include B, nah ini seperti ini konten B. Nah, dengan menggunakan include kita bisa saja lebih singkat seperti itu. Jadi misal untuk include A kita fokuskan ya sampai sini. Misal kita hapus saja di sini sampai navigasi. Jadi ini untuk include A ini berfokus untuk menampilkan navigasi saja, atau mungkin di sini, atau kita buat satu lagi ya, include navigasi. Oh ya, untuk penamaan ini hanya untuk mempermudah saya ya, ini maksudnya lagi belajar include seperti itu. Nah, di sini kan ada yang sama ya, dia itu ada dari sini sama dengan yang ada di sini ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa saja taruh saja ini di satu file seperti ini. Ini akan ditaruh pada satu file, sehingga di file A kita tidak perlu memasukkan lagi, begitu juga di file B. Nah, kita tidak perlu masukkan lagi. Nah, kita cukup lakukan include saja. Include. Include navigasi seperti ini. Kita copy, di B juga kita copy ya. Nah, dengan ini sama seperti efeknya seperti kita tadi, hanya saja kita ketika ada perubahan kita cukup di sini saja. Misal kita ganti green. Nah, kalau tadi kan kita harus ganti 2 file kan. Nah, ini kita ganti 1 file saja. Nah, misal kita ganti, nah ini sudah include ya kan. Kemudian include A juga ikut berubah. Nah, itu ya, lebih singkat ya saya kira. Nah, ini lebih efektif dimana ketika kita mau mengganti satu file ya kita ganti saja. Kalau tadi kan ada 2. Bayangkan kita ada 5 page gitu kan, kita harus ubah 5-5-nya setiap ada perubahan. Nah, itu kan tidak enak. Nah, ini kita bisa gunakan saja perubahan di satu file seperti itu. Itu lebih baik. Saya kira sudah mudah dipahami ya untuk include. Nah, kemudian yang selanjutnya ada MD5 ya. Nah, MD5 fungsi melakukan hashing ya. Hashing untuk suatu string. Apa itu hashing? Mungkin agak bingung ya. Saya belum pernah ada hashing, ada enkripsi seperti itu. Nah, kalau hashing ini adalah merubah satu kode ya, satu tulisan, satu teks, satu data seperti itu. Nah, misalnya ini data password akan dirubah ke suatu kode. Nah, ini dan tidak bisa kembali. Nah, ini tidak bisa kembali. Kalau hashing itu tidak bisa kembali. Nah, sedangkan untuk enkripsi itu bisa kembali. Nah, jadi ketika kita masuk ke password, kita akan ke sini dan akan bisa kembali lagi. Itu bedanya hashing dan enkripsi seperti itu. Dan di saat ini kita tidak memerlukan untuk enkripsi ya. Nah, kita akan belajarnya menggunakan hashing, tapi sama saja. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Ini merupakan fungsi untuk menggunakan hashing atau string ya. Ini algoritmanya menggunakan namanya MD5.
sebenarnya ada banyak sekali. Misal untuk hashing, algoritma hashing yang lain ada Bcrypt ya. Bcrypt, ini algoritmanya beda lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk enkripsi algoritmanya ada apa? Ada banyak. Misalnya ya ada yang sering ya base64 seperti itu. Base64 seperti ini. Ini juga cukup sering digunakan ya. Kalau enkripsi ini bisa di encoding dan juga bisa kembali ke tulisan awal seperti itu. Itu ya, saya kira mudah. Kita bisa lanjutkan ya. Mungkin kita contohkan sedikit ya, yang sederhana. Kita bisa contohkan sedikit. Ini kita akan contohkan. Kita akan buat file baru. Contohnya hashing. Nah, ini kita masukkan hashing.php. Nah, ini ya. Contohnya ini password akan berubah ke kode ini seperti itu. Nah, mungkin itu dan tidak bisa kembali ya. Atau mungkin karena sebenarnya MD5 algoritmanya sudah sangat lama sekali ya. Tentunya orang-orang bisa memecahkannya ya. Mungkin kalau teman-teman cari ya bisa saja terpecahkan untuk MD5 ini. Cuman digunakan caranya adalah menggunakan brute force atau cara paksa. Jadi orang-orang kan mencoba satu-satu password yang memungkinkan, kemudian dicocokkan dengan yang tergenerate seperti itu untuk yang zaman sekarang ada seperti itu. Nah, mungkin yang lebih sulit dibuka adalah yang Bcrypt tadi, tapi juga saya kira makin kesini ya hashing makin banyak algoritma yang baru-baru seperti itu yang lebih susah untuk dibuka seperti itu untuk hashing. Kalau enkripsi juga sama saja. Untuk base64 saya kira ya sudah banyak sekali yang bisa mendekripsi base64 seperti itu dan muncul algoritma lain. Mungkin nanti teman-teman bisa cari. Nah, ini yang kemudian ada MySQL Linux Row ya. Ini untuk menampilkan berapa jumlah row yang terseret dari hasil query seperti itu. Jadi kita langsung saja ya, tadi di koneksi ya. Nah, ini berarti seharusnya kalau misalnya kita tidak ingin melihat datanya, tapi kita hanya ingin melihat berapa sih jumlah data yang jumlah datanya seperti itu, kita bisa menggunakan MySQL numrow seperti itu. Jadi misal kita coba ini, kita coba ya di sini ini nggak akan pakai ini dulu, misal kita komentar atau kita hapus saja ya, sama saja. Nah, misal skenarionya biasanya adalah kita ingin melihat apakah suatu tabel itu kosong atau tidak. Nah, biasanya skenarionya adalah seperti itu. Misal, jadi biasanya yang terjadi adalah kita buat percabangan jika sekali rows. Nah, ini result sama dengan 0. Nah, ini akan menampilkan echo data kosong seperti ini. Nah, else akan menampilkan datanya. Nah, untuk skenario-nya biasanya seperti ini ya. Jadi akan ada case di mana ketika apakah kosong, berarti kalau numrow-nya kosong kan berarti tidak ada datanya. Nah, akan print data kosong. Nah, kalau ada datanya kita akan print isinya seperti itu. Itu skenario untuk biasanya yang digunakan MySQL numrow. Kita bisa coba saja ya. Ini mungkin tidak ada, mungkin ini saya hapus dulu. Kita lihat ya, yes. Ini sudah ada datanya ya. Nomornya harusnya 0, ini data kosong. Seperti itu untuk skenario numrow. Cukup sering digunakan juga. Nah, kemudian kita lanjut ke yang session ya. Kita lanjut ke session. Nah, session merupakan variabel PHP untuk menyimpan data ya. Dan digunakan untuk lintas page seperti itu. Jadi kalau kemarin kita belajar mengirimkan data itu bisa menggunakan post atau get ya. Jadi kemarin misalnya kita punya page A, nah kemudian ini punya page B, ini kan datanya tidak bisa dikirim satu sama lain. Nah, kita menggunakannya adalah get, yaitu URL atau form, maupun post. Post ini menggunakannya form ya. Nah, kan kemarin kita belajarnya seperti ini, get maupun post.
Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu menggunakan session seperti itu. Ya, jadi kalau menggunakan session adalah tidak ada ini langsung apa hubungan langsung dari A ke B ya. Nah, kalau ini kalau menggunakannya kan misalnya A ke B ke C gitu harus ke B ke C kan atau dari A ke C seperti ini kan. Nah, dan itu harus langsung seperti itu. Nah, misal ini, misal kita ada skenario misal ini kita punya page A, nah kemudian ini punya page B, nah kemudian ini punya page C seperti itu. Nah, misalnya tadi kita ingin misalnya variabel variabel A di sini sama dengan 10. Nah, ini kita kirim ke sini dan kita kirim juga ke sini seperti itu. Itu dan ke page-page lain seperti itu. Nah, itu bagaimana sih caranya? Nah, ini kita bisa menggunakan namanya session seperti ini. Jadi bagaimana sih? Yaitu di page A kita akan definisikan ini ya. Nah, misalnya dolar underscore session. Nah, kita buat misalnya A, nah ini sama dengan 10. Nah ya. Nah, maka ketika kita panggil ini dolar underscore session A terus di sini dolar underscore session A di sini. Nah, ini akan menghasilkan 10. Di sini ketika kita dolar underscore session A ini juga akan menghasilkan 10. Jadi ini datanya terkirim ya, bisa terkirim dari satu page ke page-page lain seperti itu. Itu contohnya. Nah, untuk penggunaannya kita harus session start dulu, kemudian baru menggunakan session agar data ininya tersimpan seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya ini dan ini berjalan di seluruh page yang ada di web kita seperti itu. Nah, ini bisa kita coba saja. Ini misal sederhananya seperti ini. Session PHP. Ini session PHP. Nah, contohnya nih, jangan lupa session startnya. Session start, kalau enggak nanti datanya tidak terkirim. Jadi di session A kita punya data seperti ini. Kita masukkan 10 sebagai ini ya ke array. Jadi array di session itu merupakan array asosiasi ya. Jadi kita masukkan array asosiasi dengan key-nya data. Nah, kemudian kita akan echo di session B seperti itu. Seperti apa kita akan coba ya. Sini. Session A. Nah, ini sudah. Kemudian ke session B. Nah, sudah ya, bisa ya. Nah, ini sebenarnya digunakan biasanya untuk menandai bahwa user sudah login seperti itu. Biasanya kan login di A seperti itu. Nah, di sini kita misalnya sukses maka akan disimpan data usernya, nah sehingga bisa diakses di semua halaman page seperti itu, semua halaman uh, apa namanya semua halaman PHP-nya yang membutuhkan login seperti itu. Jadi bisa dicek kalau di misalnya data usernya kosong kan berarti belum login intinya kan seperti itu. Nah, kita sudah belajar login, bagaimana kita belajar logout. Nah, ini kita tambahkan juga session logout. Nah, untuk logout, nah ini sama saja teman-teman bisa dengan session start. Mulai dulu, jangan lupa. Nah, kemudian langsung session destroy. Destroy. Nah, langsung desktop-desktop ini akan menghapus seluruh session yang ada seperti itu. Nah, kita buat ya, misal kita kembali lagi. A, kemudian B. Nah, kemudian ceritanya logout. Logout. Nah, ketika kita mau ke B lagi, nah maka akan error karena tidak ada session data di sini. Mana-mana di sini. Maka dari itu biasanya sih yang dilakukan adalah divalidasi ya. Nol misal atau biasanya di if else di sini ya sama saja seperti itu atau mungkin ya tidak ada session seperti ini contohnya ya yang tidak ada session nah seperti itu untuk ini session. Nah selanjutnya kita akan masuk root ya mungkin masuk root saya istirahat sebentar. Nah, kita akan lanjut lagi di
part 2 untuk buat CRUD dan login seperti itu ya. Nah, saya pause dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya.